Pagi anak-anak. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa dulu. Ketua kelas bisa memimpin kita dalam doa. Berdoa selesai. Amin. Nah, pagi ini semangat ya untuk memulai pelajaran hari ini. Siapa yang tadi sarapan? Harus selalu sarapan supaya kita badannya selalu sehat dan kuat, supaya waktu sekolah bersemangat. Nah, Ibu mau bertanya kepada kalian, siapa yang tahu di mana, di pulau apa sekarang kita tinggal? Ya, benar sekali, kita sekarang tinggal di Pulau Jawa. Nah, dan kira-kira di Pulau Jawa ini memiliki sedikit pulau atau banyak pulau? Ya, di Indonesia ini memiliki banyak pulau dan memiliki jarak antara pulau yang lain dengan pulau yang satunya itu memiliki jarak yang sangat jauh, ya. Terus Ibu mau bertanya lagi, bagaimana keadaan setiap pulaunya? Kondisi alam dan kondisi penduduk menurut kalian sama atau tidak? Tidak, memang keadaan pulau satu dengan keadaan pulau yang lainnya di Indonesia itu berbeda. Nah, kalian tahu nggak kenapa bisa seperti itu? Tidak ada yang tahu? Nah, jadi ada beberapa faktor penyebab keragaman masyarakat di Indonesia. Jadi kenapa kondisi alamnya itu berbeda, kondisi penduduknya itu berbeda, karena ada faktor-faktor penyebabnya. Seperti yang pertama, letak strategis wilayah Indonesia. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia ini berada di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Jadi menjadikan Indonesia ini berada di tengah-tengah lalu lintas perdagangan. Nah, jadi banyaknya para pedagang dari berbagai negara datang ke Indonesia. Mereka membawa agama, adat istiadat, dan kebudayaan dari negaranya. Jadi kenapa letak strategis ini sangat mempengaruhi juga faktor penyebab keragaman masyarakat di Indonesia. Yang kedua, karena Indonesia ini negara kepulauan. Di Indonesia memiliki 13.466 pulau. Jadi tiap-tiap suku bangsa ini memiliki budaya sendiri. Kenapa? Jadi suku bangsa dengan budaya yang berbeda-beda. Yang ketiga, perbedaan kondisi alam. Karena Indonesia tadi memiliki 13.466 pulau, sehingga Indonesia ini juga memiliki perbedaan kondisi alam, seperti banyak pegunungan, Gunung Merapi, dan juga bukan Gunung Merapi, dan juga ada yang keadaan alam yang banyak pantainya, seperti yang kita ketahui kalau yang banyak pantainya itu seperti di Pulau Bali itu memiliki banyak pantai di mana-mana, sedangkan berbeda dengan kita yang tinggal di Jawa, di Kota Malang di Pulau Jawa memiliki banyak pegunungan. Nah, seperti itu contohnya. Dan juga ada juga yang masyarakat kota cenderung untuk membuka usaha, bekerja di kantor atau bekerja di pabrik, seperti contohnya di Jakarta yang memiliki yang disebut dengan kota metropolitan. Nah, yang keempat, keadaan transportasi dan komunikasi. Ini juga dapat mempengaruhi perbedaan masyarakat di Indonesia, seperti mudahnya sarana transportasi dan juga komunikasi. Contohnya di desa dan di kota. Kalau di kota kalau sekarang ini ada Grab, ada Gojek yang memudahkan kita untuk pergi kemana-mana, sedangkan di desa mereka belum tentu memiliki transportasi yang bisa memudahkan, seperti mereka masih jalan kaki atau masih menggunakan transportasi umum seperti itu. Dan juga untuk komunikasi juga seperti HP. Di kota
di kota-kota besar seperti kita ini, kita bisa menggunakan handphone dengan jaringan yang sangat luas, sedangkan di desa kadang juga kalau mau telepon saja itu susah. Nah, yang kelima, penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Jadi ada yang di suatu daerah ada yang mudah menerima orang asing, jadi juga mudah menerima pengetahuan baru sehingga muncul budaya lain seperti itu. Ada juga yang tempat yang beda gitu, masyarakatnya yang beda menerima sesuatu yang baru, jadi mereka tetap bertahan dengan budayanya sendiri seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Nah, seperti yang Ibu bilang tadi, karena Indonesia memiliki banyak pulau, jadi Indonesia juga memiliki keragaman suku bangsa di Indonesia. Nah, ini adalah gambar dari peta Indonesia. Di sini ada Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, Jawa, Madura, dan Bali. Jadi masih banyak lagi, ada pulau-pulau kecil yang lainnya. Nah, seperti yang kita ketahui tadi, kita berada di Pulau Jawa. Pulau Jawa ini memiliki beberapa provinsi juga, seperti Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan juga DKI Jakarta. Nah, kalau di Sumatera ada Aceh, ada Sumatera Utara, ada Sumatera Barat, seperti itu. Dan juga kalau di Bali ini cuma satu ya, di Bali, dan dia memiliki dua suku Bali Aga dan Majapahit. Kalau di Jawa dia memiliki suku Jawa, suku Sunda, dan juga Baduy, Banten, dan Betawi ya. Ada Cirebon dan Sunda juga. Nah, jadi ada banyak sekali provinsi-provinsi yang ada di Indonesia. Ada yang tahu berapa jumlah provinsi yang ada di Indonesia? 34 provinsi. Nah, sekarang Ibu punya game untuk kalian. Ibu punya game. Nah, seperti yang kita ketahui di sini Ibu punya nih. Ada Pulau Kalimantan. Nah, di sini juga Ibu punya gambar pakaian adat dari beberapa provinsi di Kalimantan, seperti Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur. Nah, nanti kita akan Ibu memiliki game, kalian mencocokkan Kalimantan Timur pakaian adatnya apa, Kalimantan Barat. Nah, caranya nanti Ibu akan Ibu punya stick, Ibu akan kasihkan mulai dari pojok sini, pojok kanan hingga pojok kiri. Kita menyanyikan satu lagu, nanti kalau Ibu bilang stop, kalian maju ya. Kalian ya, yang memegang sticknya dia yang maju untuk menjawab, untuk mencocokkan pakaian adat yang ada di sini yang Ibu punya dengan di peta ini. Nah, itu tadi dia games yang kita sudah laksanakan. Nah, dari pembelajaran hari ini kita dapat menyimpulkan apa saja tadi? Faktor penyebab keragaman masyarakat Indonesia. Yang pertama, letak strategis wilayah Indonesia. Yang kedua, kondisi negara kepulauan. Yang ketiga, perbedaan kondisi alam. Dan yang keempat, keadaan transportasi komunikasi. Yang kelima apa? Penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Dan juga tadi ada keragaman suku dan bangsa. Tadi kita ada di Pulau Kalimantan, kita memiliki berapa provinsi? Kalimantan
Utara apa tadi salah satu sukunya? Suku Dayak. Nah, benar. Kalimantan Barat. Dayak juga ya. Kalimantan Tengah. Jadi Kalimantan itu Kalimantan Utara, Kalimantan Barat, Tengah dan Timur itu rata-rata memiliki suku Dayak. Nah, suku Dayak itu ada beberapa, dibagi juga ada beberapa seperti Baduy, Tidung, Bulungan seperti itu. Dan juga Jawa tadi ada apa saja? Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, DKI Jakarta, di Daerah Istimewa Yogyakarta juga terdiri dari ada beberapa suku juga, suku Betawi, Sunda, Banten, Jawa. Nah, sampai di sini pelajaran hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.